Thật ra thì tôi có một kỷ niệm đẹp với Bình Dương. Và cái nơi này là tôi đã từng vô địch với Bình Dương 2 lần. Sangat kurang ajar. Bisa-bisanya pelatih Vietnam malah ngomong aneh begini soal timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin kaget. Pengakuan mengejutkan pelatih Borneo FC soal pemain keturunan di timnas Indonesia. Begini katanya. Sangat di luar dugaan, Calvin Verdong. Jadi pemain keturunan timnas Indonesia berdarah Aceh di mayoritasi Islam. Begini penjelasannya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Sangat kurang ajar. Bisa-bisanya pelatih Vietnam malah ngomong aneh begini soal timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Vietnam Pham Minh Duc memandang rendah timnas Indonesia dengan mengatakan, jika skuad Garuda tak bisa apa-apa tanpa pemain naturalisasi. Bukan cuma itu, Pham Minh Duc juga sesumbar kalau timnas Indonesia tidak lebih baik ketimbang Vietnam apabila mengandalkan full pemain lokal. Sejak pemain naturalisasi itu bergabung, lonjakan prestasi langsung diraih timnas Indonesia dan kini dianggap sebagai nomor 1 di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut lantas menuai tanggapan dari pelatih asal Vietnam, Pham Minh Duc, yang melontarkan komentar sinis terhadap fenomena pemain naturalisasi timnas Indonesia. Menurut mantan pelatih Vietnam U21 tersebut, program naturalisasi sebenarnya dapat membantu kelemahan yang selama ini dimiliki tim Asia Tenggara, seperti ketahanan fisik. Pemain naturalisasi bisa membantu mengisi kelemahan ini, ujarnya. Namun di tengah komentarnya, Pham Minh Duc seakan menyindir timnas Indonesia yang sudah terlalu banyak memanfaatkan pemain naturalisasi. Menurut Pham Minh Duc, timnas Indonesia tidak akan lebih baik dari Vietnam jika mereka tak menyertakan pemain naturalisasi dalam komposisi skuad yang dipilih Shin Tae-yong. Lihatlah Indonesia, Anda akan melihat bahwa jika Anda menyingkirkan pemain naturalisasi, Indonesia tidak lebih baik dari Vietnam, kata Pham Minh Duc dikutip dari Soha. Namun dengan banyaknya pemain yang berlatih dan berkompetisi di Eropa, mereka akan berubah total, pungkasnya. Tidak hanya itu, Pham Minh Duc bahkan sempat memandang rendah timnas Indonesia dengan memprediksi jika skuad STI akan jadi lumbung gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, semua perkiraannya justru meleset. Pham Minh Duc tak menyangka kalau timnas Indonesia mampu merepotkan tim-tim unggulan di grup C. Saya pikir Indonesia akan kalah saat memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tandas pelatih asal Vietnam itu. Tapi mereka telah mengejutkan semua orang setelah bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia, tutupnya. Bikin kaget. Pengakuan mengejutkan pelatih Borneo FC soal pemain keturunan di timnas Indonesia. Begini katanya, pelatih Borneo FC, Peter Huistra, menilai timnas Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Setelah 2 hasil imbang saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia, Indonesia berambisi untuk membawa pulang poin penuh. Peter Huistra menjelaskan, hadirnya pemain keturunan membuat timnas bisa bersaing di Asia. Tentunya kondisi ini membuat pemain lokal harus meningkatkan kualitasnya untuk bisa berada di skuad Garuda. Langkah ini cukup strategis dan membuat persaingan di timnas semakin ketat. Kita tahu sendiri banyak pemain keturunan di timnas. Jadi memang sedikit sulit bagi pemain lokal untuk masuk ke dalam skuad, kata Peter Huistra dilansir bolasport.com dari laman resmi Liga. Pelatih asal Belanda ini menilai bahwa kualitas pemain lokal akan meningkat meski membutuhkan waktu. Bermain untuk negara tentu menjadi tambahan motivasi bagi mereka untuk bisa bermain maksimal di Liga 1. Potensi pemain lokal tentu akan semakin terserap dan mereka bisa menjadi lebih baik di masa depan. Tapi saya kira ini bagus terkait hadirnya pemain keturunan, karena mendorong mereka untuk meningkatkan diri dan bersaing, lanjutnya. Grafik positif timnas diharapkan bisa berdampak kepada tim Liga 1. Tentunya, pengalaman bisa bersaing di kancah Asia saat bersama timnas bisa memberikan pengalaman berharga bagi pemain. Borneo sendiri mengirim Nadeo Argawinata yang kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong. Dia yakin dengan persaingan ketat di klub akan melahirkan pemain-pemain lokal berkualitas. Apalagi, kuota pemain asing musim ini bertambah membuat lahirnya pemain lokal berkualitas tinggal menunggu waktu. Kami Borneo FC telah berkembang dengan baik dalam 2 tahun terakhir. Begitu juga Liga Indonesia yang meningkat pesat.
Dengan persaingan yang semakin ketat di antara klub-klub, tutupnya sangat di luar dugaan. Calvin Verdonk jadi pemain keturunan timnas Indonesia berdarah Aceh di mayoritasi Islam. Begini penjelasannya. Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk masih menyimpan misteri perihal agama yang dianutnya sampai saat ini. Meski Calvin Verdonk menjadi pemain keturunan timnas Indonesia, memiliki darah Aceh sebagai wilayah mayoritas penganut agama Islam. Calvin Verdonk pernah mengungkapkan dirinya keturunan berasal dari Aceh setelah menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI, sebelum masuk dalam skuad timnas Indonesia. Calvin Verdonk mengambil Sumpah WNI diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia pada 5 Juni 2024. Calvin Verdonk sebenarnya sempat menjadi radar sebagai pemain keturunan yang akhirnya diputuskan untuk pengambilan Sumpah WNI demi timnas Indonesia. Sebelumnya, Kemenpora memasuki Calvin Verdonk sebagai daftar nama pemain keturunan pada 2017 silam. Hal itu bertujuan agar Calvin bisa membela timnas Indonesia level U22 pada Piala AFF U22 2019. Calvin juga sempat memberikan kode dengan penyematan akun Instagram resmi timnas Indonesia dalam tulisan status media sosialnya. Sayangnya namanya tidak menjadi bagian yang dimasukkan dalam daftar 23 pemain U22. Namun, dari situlah memunculkan fakta baru. Calvin Verdonk diduga berasal keturunan Indonesia dibocorkan melalui laman Indish 4ever.nu. Laman Indish Forever mengungkapkan Calvin Verdonk sebagai pemain keturunan Indonesia pada 25 Maret 2014. Tetapi, ungkapan tersebut masih belum cukup kuat membuktikan Calvin berdarah Aceh sebelum diperkuat oleh unggahan Instagram Indonesian Football Talent. Akun Instagram Indonesian Football Talent mengungkapkan asal-usul Calvin pada 27 November 2020, berusaha mengulik Calvin benar-benar keturunan Indonesia. Namun, Calvin mengakui kepada Football Talentasia bahwa dirinya berdarah Aceh berasal dari ayahnya. Pemain kelahiran Belanda itu pun mengakui dirinya mempunyai ayahnya yang merupakan orang Aceh. Sayangnya ia menuturkan bahwa dirinya tidak pernah berjumpa kembali dengan sang ayah tercinta sejak masih kecil. Ia mengutarakan ayahnya bernama Ronald Alting Siberg, kelahiran dari Tanjung Meulabo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh pada 6 Februari 1958. Bek Neci Nijmegen itu menjadi sorotan perihal agama yang dianutnya saat Sumpah WNI. Meski keturunan Aceh, Calvin Verdonk mengungkapkan sedikit rahasia teka-teki agamanya ketika menggunakan jas, dasi merah, kopiah hitam, serta Alkitab saat Sumpah WNI. Dari Alkitab tersebut menunjukkan dirinya bukan penganut agama Islam, dan kepercayaannya mengikuti dari sang ibu bernama Tamara Verdonk, kelahiran asal Belanda. Kini, Calvin Verdonk sudah memperkuat timnas Indonesia sejak bermain di grup F kualifikasi Piala Asia 2026. Di sisi lain, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, memberikan respons menohok soal supporter Bahrain yang menebar piswar jelang laga kontra timnas Indonesia. Supporter tuan rumah itu kedapatan kembali menyindir terkait Bahrain, yang pernah mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak di masa lalu. Saat itu, tim berjuluk The Reds pernah mengalahkan skuad Garuda dengan 10 gol tanpa balas dalam kualifikasi Piala Dunia 2014 silam. Melihat hal itu, Sumarji selaku Ketua BTN sekaligus manajer timnas Indonesia merespon dengan santai. Bahkan Sumarji mengaku berterima kasih kepada supporter Bahrain yang menganggap remeh kekuatan dari skuad Garuda. Alhamdulillah kalau mereka menganggap kita remeh, ya malah seneng dong. Kalau sepak bola itu tidak akan terlepas dari anggapan. Ujar Sumarji di Mandarin Oriental Hotel, Sabtu, 5 Oktober 2024.